Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ke-12 tentang konsep dasar untuk pengisian SPT PPh orang pribadi. Sebelumnya kita pelajari dulu tentang definisi penghasilan sesuai dengan Undang-Undang PPh. Disebutkan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam nama dan bentuk apapun. Jadi, yang dimaksud penghasilan sesuai dengan undang-undang itu bisa dalam bentuk apa saja, tidak harus berbentuk uang, bisa digunakan dan bisa dikonsumsi dan bisa menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ikhtisar penghasilan menurut Undang-Undang PPh. Di sini ada jenis-jenis penghasilan. Jadi penghasilan apa aja sih yang dianggap penghasilan di dalam pajak penghasilan? Terus di sini ada tarif untuk PPh. Terus di sini ada ketentuan untuk pelaporan SPT-nya. Terus ini sifat dari pajak tersebut, apakah final atau tidak final, atau objek pajak atau non-objek pajak. Selanjutnya keterangan. Oke, yang pertama di sini ada gaji pokok dan tunjangan. Penerapan tarifnya itu menggunakan pasal 17 ayat 1A. Kalau kita lihat di undang-undang pasal 17 ayat 1A itu berbunyi penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarifnya 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta, kena tarifnya 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta, kena tarifnya 25%. Dan di atas 500 juta itu kena tarifnya 30%. Di sini sifatnya tidak final, jadi bisa menambah penghasilan kena pajak. Selanjutnya di sini ada honor untuk instruktur PNS, itu tarifnya 15%. Statusnya ini hanya dilaporkan saja karena dia sifatnya final. Nah, di bawah ini ada beberapa jenis penghasilan yang lain dan tarifnya. Kalian baca. Ini ada warisan sama hibah. Di sini warisan itu masuk ke dalam kategori penghasilan. Cuman dia ditetapkan sebagai non-objek pajak. Itu diatur di dalam UU PPh pasal 4 ayat 3, non-objek pajak. Kalian bisa baca di undang-undang. Terus ada juga hibah. Hibah bukan termasuk objek pajak. Itu juga diatur dalam pasal 4 ayat 3. Oke, selanjutnya kalian baca ada sumbangan, ada beasiswa, ada uang harian. Itu juga termasuk non-objek pajak. Oke, sampai bawah ini kalian pelajari. Nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan di grup. Oke, selanjutnya ini adalah wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan SPT tahunannya. Yang pertama di sini ada orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha atau dari modal atau dari kegiatan lainnya. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan dagang wirausaha. Terus yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Jadi ini adalah untuk wajib pajak karyawan. Yang ketiga untuk pejabat negara, PNS, pegawai BUMN dan BUMD. Ini kayak menteri, karyawan yang bekerja di direktorat itu termasuk ke dalam kategori yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah
WNI, warga negara Indonesia yang bekerja di perwakilan negara asing dan organisasi internasional. Mereka juga wajib untuk melaporkan SPT tahunannya. Selanjutnya yang kelima, ada orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jadi dalam jangka waktu setahun, wajib pajak orang asing tersebut berada di Indonesia lebih dari setengah tahun dan mempunyai niat untuk menetap. Yang keenam itu suami istri yang dikenakan pajak penghasilan secara berpisah. Dalam hal ini suami istri telah hidup berpisah, yaitu bercerai. Yang kedua, yang ke B, dikehendaki secara tertulis oleh suami dan istri untuk melakukan pemisahan harta. Oke, selanjutnya yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tahunan. Ini sesuai dengan PMK 243 garing PMK 03 tahun 2014. Di sini yang dikecualikan adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan netonya tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak setahun, yaitu penghasilannya tidak lebih dari 54 juta setahun. Terus yang kedua, memperoleh penghasilan semata-mata bukan dari usaha atau pekerjaan bebas. Kalau yang ini diwajibkan untuk menyampaikan SPT-nya, biarpun statusnya nihil atau tidak membayarkan, cuman melaporkan saja. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis SPT orang pribadi. Ini ada 3 jenis SPT. Yang pertama ada 1770, yang kedua ada 1770S, yang ketiga 1770 SS. Di sini perbedaannya adalah kalau untuk 1770 itu diperuntukkan bagi orang pribadi yang penghasilannya bersumber dari usaha, dagang dan sebagainya, atau dari pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, pedagang, pengusaha, konsultan, dan lain-lain, yang intinya adalah profesi dan pekerjaannya tidak terikat. Yang kedua, 1770S atau sederhana. Di sini diperuntukkan untuk wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya adalah karyawan, PNS, TNI, pejabat Polri yang memiliki penghasilan lain. Contohnya penghasilan dari sewa rumah, honor pembicara, pengacara, pelatih, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah 1770 SS, yaitu sangat sederhana. Ini diperuntukkan untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan brutonya 1 tahun tidak lebih dari 60 juta. Oke, selanjutnya di bawah ini ada isi dari SPT 1770 dan 1770S dan 1770SS. Di sini kita ambil contoh satu yang SPT 1770. Di sini ada 6 lembar. 6 lembar atau 6 lampiran untuk satu SPT. Di sini yang lembar pertama itu untuk induk atau SPT induk. Ini kode formulirnya, ini nama formulir, ini keterangannya. Kode atasnya 1770 itu berarti untuk SPT tahunan PPh orang wajib pajak orang pribadi, statusnya adalah induk SPT-nya. Terus yang kedua, kode formulirnya 1771 halaman 1 itu untuk penghitungan penghasilan neto
bagi wajib pajak yang melakukan pembukuan. Ini maksudnya adalah lampiran 1 halaman 1. Selanjutnya untuk kode formulir 1771 halaman 2 itu untuk menghitung penghasilan neto bagi wajib pajak yang menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto, yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan memperoleh penghasilan dari investasi. Ini lampiran 1 halaman 2-nya. Selanjutnya untuk kode formulir 1772 ini untuk daftar pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Ini keterangannya adalah lampiran 2. Selanjutnya kode formulir 1773. Ini untuk penghasilan lain yang telah dikenakan pajak final. Ini untuk lampiran 3. Terus yang terakhir adalah 1774. Ini untuk daftar harta dan kewajiban. Ini masuk ke lampiran 6. Oke, ini selanjutnya untuk yang 1770S kalian baca sendiri, dan SS. Ini selanjutnya kalian baca untuk lampiran SPT tahunan yang harus ada, yaitu contohnya di sini ada rekapitulasi bulanan peredaran bruto, ada SSP jika kurang bayar dan sebagainya. Nah, di sini mahasiswa nanti diwajibkan untuk mencari dan memiliki formulir 1770 SSS dan 1770 yang terbaru untuk pelatihan minggu depan. Oke, ini ada latihan soal pilihan ganda, nanti Ibu kirimin. Untuk materi pertemuan 12, Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, boleh di grup. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.